Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan atau mengikuti pretest PBG, kami doakan semoga sukses dan lolos. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti pretest PBG, mari belajar bersama edukasi. Kali ini kita akan membahas soal pretest PBG bidang pedagogik untuk semua jurusan. 9 soal FR. Ini FR yang ketiga Bapak Ibu ya. Kami sudah membahas FR yang pertama dan kedua. Ya, bisa dilihat link pembahasannya di deskripsi video Bapak Ibu. Yang kita bahas kali ini yaitu mengenai tentang PTK, teori belajar, pembelajaran abad 21. Oke, mari kita lihat 9 soal FR ini Bapak Ibu. Oke, perhatikan pada soal pertama, yaitu di sini teori belajar ya, teori belajar. Namun kali ini pembahasannya agak sedikit kita percepat Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu juga mengetahui karena dalam satu soal yaitu kita mengerjakan soal maksimal itu 1 menit Bapak Ibu. Oke, pada pembelajaran matematika siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat buntut sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal ini ya menunjukkan. Ingat kata kuncinya di sini adalah teori menurut Ausubel Bapak Ibu. A. Belajar dengan penemuan yang bermakna. B. Belajar dengan penemuan tidak bermakna. C. Belajar menerima yang bermakna. D. Belajar menerima yang tidak bermakna. Ausubel itu adalah pembelajaran yang bermakna Bapak Ibu. Di sini yaitu perhatikan kata kuncinya tadi yaitu teori menurut Ausubel Bapak Ibu. Mengenai tentang teori belajar menurut Ausubel ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya, silakan bisa Bapak cek di link deskripsi video Bapak Ibu. Di situ kami berikan link yaitu playlistnya Bapak Ibu ya. Dan kami berikan yaitu link FR yang perlu Bapak Ibu ketahui pada ujian berikutnya. Oke, pada kasus ini ya menurut Ausubel ya, menurut Ausubel. Maka kalau menurut Ausubel itu sudah jelas yaitu belajar yang bermakna ya, belajar dengan penemuan yang bermakna. Berarti jawabannya adalah A Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui yaitu menurut teori ahli ya, teori ahli atau teori belajar tersebut menurut ahli gitu. Oke, lanjut kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum pembelajaran, Bu Fida mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu, memeriksa kehadiran siswa dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menerima materi pelajaran pada awal pembelajaran. Bu Fida menayangkan sebuah video untuk menarik perhatian. Kemudian Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Berdasarkan paparan di atas, Bu Fida menerapkan teori belajar behavioristik, aliran A. Kognitif sosial Bandura, B. Pengkondisian operan Skinner, C. Koneksionisme Trondijk, D. Pengkondisian Pavlov. Oke, kita lihat kata kuncinya Bapak Ibu di sini adalah teori belajar behavior Bapak Ibu ya. Teori belajar behavior pada kasus soal ini. Ini merupakan yaitu aliran ya. Perhatikan ini merupakan aliran dari Trondijk Bapak Ibu, maka jawabannya adalah koneksionisme Trondijk Bapak Ibu. Oke. Ya, kata kuncinya adalah teori belajar behavior koneksionisme Trondijk, yang mana tadi guru tersebut menayangkan video untuk menarik perhatian. Di sini menayangkan sebuah video untuk menarik perhatian di awal pembelajaran. Ini merupakan teori belajar behavior yang aliran Trondijk Bapak Ibu. Oke, lanjut. Soal ketiga. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain. Oke, kita tentukan terlebih dahulu kata kuncinya Bapak Ibu. Di sini kata kuncinya yaitu berpikir kritis adalah melihat masalah
ya dengan cara baru Bapak Ibu ya. Dengan cara baru di sini berpikir kritis dengan cara baru Bapak Ibu. Oke, setelah itu agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain A. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Kita jangan terkecoh dengan kata mengkritisi Bapak Ibu walaupun di sini berpikir kritis. B. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakter tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E. Siswa mengerjakan soal bertipe hot. Ingat, di sini kata kuncinya adalah pembelajaran abad 21, yang mana salah satu karakteristiknya adalah berpikir kritis. Ini salah satunya Bapak Ibu ya. Namun dengan cara yang baru. Jadi jangan terkecoh dengan mengkritisi Bapak Ibu dengan cara baru, maka jawaban yang benar adalah di sini yaitu B, yaitu guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakter tertentu dan mengemukakan alasannya ya sedetail mungkin. Di sini ada alasannya sedetail mungkin. Nah, inilah dengan cara baru pembelajaran abad 21 Bapak Ibu. Oke. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu ya tipe-tipe soal. Jadi untuk bisa menjawab soal-soal pretest itu kita harus mengetahui kata kuncinya Bapak Ibu ya. Supaya setiap soal kita bisa menjawab hanya maksimal 1 menit Bapak Ibu. Soal berikutnya 4. Guru memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Oke, kata kuncinya di sini adalah guru memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Artinya seperti ini. Ya, materi pengurangan dan penjumlahan ini syarat untuk memasuki materi pembagian. Jadi artinya guru meminta pada siswa untuk mengingat kembali materi pengurangan dan penjumlahan ya untuk memasuki yaitu pada materi pembagian. Itu kata kunci seperti itu Bapak Ibu. Oke, maka hal seperti ini merupakan teori belajar. Manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? A. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Trondijk. B. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Bronshu. C. Teori belajar Vygotsky yang mengatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. D. Teori belajar matematika dari Harel bahwa belajar dimulai dari masalah ways of thinking dan diakhiri dengan ways of understanding. Oke, di sini kan tadi sudah kata kuncinya sudah jelas Bapak Ibu ya. Guru sebelum memulai materi pembelajaran, yaitu materi pembagian, guru meminta siswa untuk mengingat kembali yaitu materi pengurangan dan penjumlahan. Ya, setelah siswa sudah mengingat, baru dimulailah materi pembagian. Maka ini adalah artinya gini, sebelum guru memulai materi pembagian, materi apa yang sebelumnya dipelajari yang sudah dikenal oleh siswa, yaitu materi pengurangan dan penjumlahan. Maka untuk soal nomor 4 sudah jelas jawabannya Bapak Ibu, yaitu teori belajar Vygotsky C. Yang mana teori ini menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. Apa yang dikenal siswa Bapak Ibu? Yaitu materi pengurangan dan penjumlahan. Apa hal yang baru Bapak Ibu? Yaitu materi pembagian. Oke ya, lanjut. Soal nomor 5. Bu Agni cukup prihatin karena peserta didik mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar siswa dalam proposal PTK yang disusunnya. Hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah, oke, kata kuncinya di sini adalah bimbingan belajar. Oke ya, bimbingan belajar kepada siswa. A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Memberikan tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan
heterogen akan meningkatkan pemahaman siswa. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Oke, di sini kan sudah jelas ya Bapak Ibu, Ibu Ahni, yaitu memberikan tindakan dengan pemberian bimbingan. Berarti kalau kata kuncinya bimbingan belajar kepada siswa, maka bertujuan apa? Bertujuan untuk siswa memahami, berarti ada kata pemahaman. Kita perhatikan Bapak Ibu untuk soal nomor 5 ini. A, apakah ada kata atau kalimat pemahaman? Tidak ada, berarti salah. Yang B, apakah ada kata pemahaman? Tidak ada, juga salah. Yang ada yaitu C, opsi C, yaitu pemahaman. Opsi D juga pemahaman, opsi E juga pemahaman. Berarti tinggal kita pilih antara C, D, dan E. Namun yang perlu kita perhatikan di sini opsi yang paling lengkap untuk kasus ini ya Bapak Ibu nomor 5 ini yang lebih tepatnya apa? Yaitu pemberian tindakan Bapak Ibu ya, tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan, akan meningkatkan pemahaman siswa. Karena kan kata kuncinya di sini Bu Ahni memberikan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar itu apa? Untuk meningkatkan pemahaman siswa. Berarti jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi kita berlatih, kita jawab satu soal itu maksimal 1 menit Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 6. Di SD Cemara Sewu, Bu Harini yang mengajar siswa di kelas 4 tema 3 tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Hasil belajarnya lebih rendah, yaitu lebih dari 60% di bawah KKM. Siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual, sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD dan diskusi. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Judul yang sesuai adalah, di sini kita perhatikan, yaitu sistem belajarnya itu visual Bapak Ibu, ya, di dalam diskusi tersebut. Sedangkan Bu hari ini tadi, yaitu sudah menyediakan fokus ya, di sini sudah menyediakan yaitu LKPD Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk judul yang sesuai apa? Di sini A, mengembangkan model discovery learning berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup. B, peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model discovery. C, penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah. D, mengembangkan materi peduli makhluk hidup dengan menggunakan metode eksperimen. E, pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Cemara Indah. Oke ya, dari kata kuncinya tadi kan di sini temanya tentang peduli makhluk hidup ya, menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD ya, dan mengerjakan LKPD. Oke, untuk kasus ini ya, di sini kan ada siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual. Ingat di sini visual Bapak Ibu, sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD dan diskusi. Ya, maka hal ini ya, guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Maka judul yang tepat untuk soal ini adalah penerapan, berarti model ya. Di sini berarti model. Yaitu model apa? Karena di sini dia tugas kelompok, ya, metode tugas kelompok, maka model inquiry. Jawabannya adalah C, yaitu penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah. Ya. Karena kan di sini tadi memiliki preferensi belajar visual sehingga mereka sulit untuk fokus saat mengerjakan LKPD. Maka meningkatkan aktivitas hasil belajar ya. Oke, ini model inquiry Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 7. Bu Deva, guru kelas 4 ini melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD dengan menggunakan media gambar.
Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60%, menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Deva adalah, oke, di sini kata kuncinya Bapak Ibu kita buat adalah Bu Deva tadi di sini metodenya yaitu diskusi, ya oke. Bahannya LKPD dan medianya gambar, ya. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Sedangkan Bu Deva sudah menyediakan metode diskusi dan bahan LKPD dan medianya gambar. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Deva adalah A. Materi yang kurang relevan, B. Pemilihan sumber ajar yang kurang tepat, C. Metode pembelajaran yang kurang sesuai, D. Media yang kurang mendukung. Untuk nomor 7 sudah jelas, yaitu metode pembelajaran yang kurang sesuai Bapak Ibu. Karena di sini sudah jelas, dengan menggunakan metode diskusi dan bahan LKPD dan menggunakan media gambar, ternyata masih 60% siswa menunjukkan hasil belajarnya di bawah KKM. Berarti yang perlu ya diselesaikan oleh Bu Deva adalah metodenya Bapak Ibu, ya, bukan materinya, bukan medianya Bapak Ibu, karena dia menggunakan metode diskusi, ya. Jadi salahnya bukan dilihat dari bahan, bukan dilihat dari media, namun karena dengan menggunakan metode diskusi Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8 Bapak Ibu. Soal nomor 8 di sini. Bu Ninu akan mengajarkan materi membaca, cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21 yaitu HEARTS dan 4C. Salah satu kegiatan pembelajaran dapat direncanakan oleh Bu Ninu adalah, oke Bapak Ibu, kata kuncinya kita tentukan, yaitu pembelajaran abad 21 HEARTS. HEARTS ini level kognitifnya itu minimal C4 Bapak Ibu, ya. C4, C5 dan C6. Itu HEARTS. Kalau C1, 2, 3 itu LOTS, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus mengetahui untuk contoh seumpama Bapak Ibu, ya, untuk menentukan indikator atau pada kali tersebut atau rumusan masalah, ya, rumusan indikator. Kita lihat, ya. Kalau seandainya nanti minta HEARTS, maka dia minimal di C4 Bapak Ibu, gitu opsinya, ya. C4 itu apa level kognitifnya, dan KKO-nya apa Bapak Ibu. Ini sudah kita bahas pada video sebelum ini Bapak Ibu, ya. Kita sudah membahas yaitu masalah cara merumuskan indikator Bapak Ibu, ya, dan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Sudah kita bahas habis Bapak Ibu, ya. Itu pun keluar di FR kedua kemarin Bapak Ibu. Oke. Untuk kasus ini kata kuncinya yaitu kecakapan abad 21. Yang mana mencakup 4C Bapak Ibu, ya, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, kan gitu Bapak Ibu, ya. Oke. Yaitu HOT. HOT berarti mulai dari C4 Bapak Ibu. Maka salah satu kegiatan pembelajaran dapat direncanakan oleh Bu Ninu adalah A. Siswa berkelompok dan membahas materi rapat intonasi. B. Semua kelompok saling mengomentari. C. Saling, ya, mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. D. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. E. Siswa menyimak pembelajaran atau penjelasan guru melalui tayang PowerPoint. Oke, di sini tadi ada kan kata kuncinya yaitu HOT. HOT itu dimulai dari C4. Berarti opsi ini, ya, opsi A, B, C, D, E ini kira-kira yang menggunakan penalaran tinggi atau HOT mana? Yang A sini hanya membahas materi dia. Yang B yaitu hanya mengomentari. Yang C mengomentari juga sih, namun dilengkapi dengan mengomentari simulasi yaitu pembacaan, ya, cerita anggota kelompok. Yang D hanya membahas dan E yaitu menyimak. Berarti di sini jawaban yang paling tinggi HOT-nya adalah C Bapak Ibu, yaitu siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok tersebut, ya. Oke, ya. Nomor 8C Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 9. Oke Bapak Ibu tetap semangat, ya.
Semoga yang belum tes ya bisa memahami dengan baik Bapak Ibu. Oke. 9. Saat pembelajaran biasanya guru bahasa hanya memberikan tepuk tangan bagi siswa yang menjawab benar. Namun kali ini Pak Randy akan memberikan sebuah novel remaja yang baru ia beli jika ada yang bisa menjawab dengan sempurna. Pertanyaannya dalam hal ini yang dilakukan Pak Randy menganut teori. Oke, kata kuncinya biasanya kita memberikan stimulus ya. Kita memberikan stimulus itu biasanya kan hanya berupa tepuk tangan ya atau behaviornya lah hanya berupa tepuk tangan. Namun kali ini yaitu berbeda, yaitu memberikan sebuah novel remaja Bapak Ibu ya yang baru, bukan hanya sekedar tepuk tangan. Namun kali ini Pak Randy memberikan sebuah novel remaja. Oke, yang baru. Apabila ada siswa bisa menjawab dengan sempurna pertanyaan yang diberikan oleh Pak Randy. Ya, dalam hal ini yang dilakukan Pak Randy menganut teori A. Skinner, B. Ivan Pavlov, C. Brunner, D. Carl Holt. Oke. Di sini materi Skinner, ya, Ivan Pavlov dan Brunner ini kan sering dibahas ini Bapak Ibu. Ya, sering dibahas. Namun dalam pembahasan teori Skinner, Ivan Pavlov, Brunner ini kan tidak ada yaitu penghargaan atau memberikan stimulus, memberikan sebuah novel ya atau memberikan sebuah buku. Itu tidak ada itu. Ya, biasanya kan memberikan penghargaan atas stimulusnya hanya berupa tepuk tangan, ancung jempol gitu ya. Kali ini tapi dia memberikan sebuah novel remaja. Maka kira-kira teori tersebut yang jarang kita dengar gitu ya, yang jarang kita dengar atau jarang muncul seperti itu, maka sudah jelas itu jawabannya Bapak Ibu. Itu kata kunci seperti itu Bapak Ibu ya. Maka jawabannya apa Bapak Ibu? Berarti jawabannya D, yaitu Carl Holt. Carl itu apa? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu teori-teori belajar yang lain Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi, yuk berdoa bersama. Semoga Bapak Ibu bisa sukses ya dalam mengikuti pretest PPG ya. Sekali lagi kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Audio